Halo, assalamualaikum. Apa kabar sedulur semua? Gimana kabarmu, Lur? Apa kabar, Pisces? Oke, ini readingan untuk di Februari 2025. Sorry ya, untuk di Januari kemarin belum sempat nge-reading untuk Pisces, sempat ketinggalan ya. Lur, boleh deh absen dulu yuk, dari kota mana sedulur yang hadir? Yuk deh absen dulu yuk. Februari, waduh, bentar lagi puasa. Oh ya Lur, nanti kalau audionya agak berisik, saya mohon maaf ya. Karena kayak biasa tidak diedit. Wis apa adanya aja ya Lur ya. Gimana kabarmu Lur hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya Pisces. Hmm. Februari 2025. Oke. Aku mau bukain dulu deh kartunya biar enak ngelihatnya ya. Oke, Pisces, ini untuk awal Februari 2025, semua Pisces ya. Ini kita bahas dulu nanti untuk masalah keuangan ya. Untuk masalah keuangan dan kerezekian untuk di awal bulan Februari 2025, saya mohon banget ya untuk semua Pisces, hati-hati dalam pengelolaan keuangan. Dan juga untuk awal Februari ini kamu jangan terlalu gerusa-gerusu ya, Pisces semuanya pokoknya. Ya untuk awal bulan Februari ini sebisa mungkin untuk hemat dan please hati-hati banget dalam pengeluaran ya. Nah kemudian nanti masuk ke pertengahan bulan Pisces, ini baru mulai kerasa lebih enak lagi ya rezekinya di sini. Ya, tapi balik lagi ke diri Pisces masing-masing sih ya. Karena aku ngerasa di Februari ini akan banyak banget pengeluaran ya, Lur ya. Tapi di sini tidak ada kaitan dengan bulan puasa karena Februari kan udah nanti tanggal pertengahan 20-an itu kan udah masuk puasa kita ya. Jadi itu nggak ada kaitannya dengan namanya puasa ya. Jadi mulai sekarang prepare semua yang hadir, tolong dipersiapkan masalah keuangan ya, karena banyak banget pengeluarannya. Aku nggak tahu tentang apa aja sih. Cuman kayaknya banyak banget nih pengeluaran ya, Lur ya. Itu. Hmm. Oke, nah, di sisi lain di sini Lur, aku ngerasa nggak tahu ya di Februari ini kok kerasanya kayak apa ya? Semangatnya itu kayak naik turun banget ya nih di Februari nanti ya. Jadi diamati ya Pisces ya. Dan juga tolong banget ya semua Pisces jaga kesehatan kamu di Februari 2026 ini nanti. Please kesehatan dijaga karena di Februari ini ada godaan ya atau ujian mental, ujian batin gitu. Ini dari orang terdekat kamu sendiri. Nggak tahu ya kayak sifatnya itu bisa ngebuat kamu tuh nyesek gitu. Agak puyeng ya kayak gitu. Agak puyeng di menghadapin sifat dari orang terdekat kamu. Ya orang terdekat ini bisa tentang keluarga, circle atau mungkin pasangan kamu sendiri ya, Pisces ya, kayak gitu. Oke, jadi untuk Februari memang semua Pisces harus benar-benar menjaga stamina banget ya. Ya semoga di Februari ini kamu tidak kelelahan secara otak ya, karena ini bisa ngebuat kamu lelah banget karena banyak yang perlu kamu pikirkan nih di Februari ini gitu. Ya semoga kamu di Februari ini tidak sampai tertekan banget ya gitu.
Oke, tapi di sini ya memang ada keadaan yang kurang enak ya di Februari ini terutama di awal bulan. Ya, godaan dari orang sekitar kamu sangat menguji mental kamu, ya, bahkan psikologi kamu juga bisa terganggu banget untuk di awal bulan ini. Akan tetapi nanti, semakin ke depannya aku ngerasa Pisces akan kembali ke mode stabil lagi gitu loh, ya. Jadi memang ada siklus atau situasi di mana kamu akan terasa lelah dan kayak capek banget ya. Bahkan istirahat kamu atau tidur kamu nih bisa terganggu, bisa ngalamin kurang nyenyak dalam tidur, kayak gitu loh. Tapi itu fasenya nggak lama sih ya, mungkin sekitar semingguan atau 12 hari. Nah nanti ke depannya udah mulai membaik lagi, kayak gitu ya. Oke, nah kemudian di Februari ini, please untuk semuanya Pisces di sini, tolong banget ya, saya tekankan lagi, hati-hati banget dalam masalah penggunaan uang, terutama pengeluaran ya. Ya, dan juga di sini jika ada di antara kamu yang mau kerjasama dengan orang ya, yang ada kaitan dengan masalah uang, ini perlu kejelasan ya, perlu tanda bukti gitu loh. Kayak gitu ya. Dan juga untuk misalkan nih ada di antara kamu mau ada niat ya di Februari ini mau nambah modal nih untuk usahanya, ya tolong hati-hati banget deh gitu. Pokoknya pengeluaran kamu tentang apapun di bulan ini perlu dirincikan banget ya, Pisces ya. Kamu perlu detail masalah uang. Kalau nggak detail nanti kamu bisa, aduh, nggak enak situasinya pokoknya gitu loh. Ya, kalau kamu mau nambahin modal usaha kamu ya kamu lihat dulu nih track record usaha kamu gimana gitu. Perkembangannya gimana ya. Ya gitu, kalau perkembangannya oke, pergerakannya juga oke, ya nggak masalah lu tambahin modal, cuman jangan sampai kayak apa ya, ngegap apa ngegas banget tuh jangan gitu. Main-main slow dulu nih, kayak gitu ya, main slow dulu gitu. Dan juga untuk masalah keuangan di sini ada situasi yang agak susah dipercaya, yaitu bisa tentang contoh ya tentang pinjam meminjam ya, masalah pinjam meminjam di sini kayaknya banyak kabar burung sorry, maksudnya eh, banyak PHP-nya nih dari orang-orang yang mungkin menggunakan uang kamu atau ngebawa duit kamu, ya agak PHP sih. Jadi jangan terlalu percaya sama orang ya. Dan juga sebisa mungkin nih untuk Pisces selalu waspada banget gitu. Please jangan mudah percaya sama orang ya. Karena ya ini aku ngasih masukan aja dulu ya di sini untuk Pisces ya. Jangan sampai nih ya karena perasaan yang nggak enak lah, entah ini temen atau apa ya, kamu nggak enak, nggak tega, kamu terlalu over di sini, ya kamu bisa kayak kecewa gitu loh. Karena ada energi kekecewaan di Februari ini, Pisces. Ya, jadi memang harus please hati-hati banget untuk Pisces gitu ya. Oke, em, oke, kita lanjutkan dulu. Untuk masalah karir di Februari ini, jangan berkecil hati dan juga jangan merendahkan diri kamu. Kamu harus percaya dengan potensi kamu ya, Pisces ya. Oke, kamu harus yakin dengan dirimu bahwa dirimu itu mampu ya. Karena di Februari ini ada nanti bisa muncul perasaan kayak serba salah banget gitu. Ada perasaan apa ya? Dirimu tuh kamu tuh melakukan apapun kayaknya hasilnya tuh negatif terus gitu. Gagal terus, kerasa kayak gagal terus gitu. Dan juga kayak nggak percaya diri ya. Ini dalam segi karir penting banget ya untuk semuanya Pisces. Kamu perhatiin banget nantinya ya. Jangan sampai perasaan insecure itu menghalangi langkah kamu nih di Februari kayak gitu loh. Nah, kemudian nanti masuk ke pertengahan bulan sampai ke tanggal 28 ya. Ini ada seseorang nanti, aku nggak tahu dia siapa ya. Cuman seseorang ini cukup baik
ada niat mau ngebantu kamu, menolong kamu masalah karir atau hal lain dalam hidup kamu kayak gitu loh ya. Ada seseorang di sini gitu. Nah, kalau misalkan nih seseorang ini adalah lawan jenis ya dan berstatusnya single misalkan nih ya, ya lu jangan sampai baper ya gitu. Please, ini untuk teman-teman yang single-single, kalau misalkan nih ada orang yang ngebantu dan nolong kamu, ya lu jangan sampai kebawa perasaan ya. Pokoknya jangan sampai lah, please gitu. Karena seseorang yang hadir ini ya pure mungkin seseorang ini apa ya digerakkan hatinya oleh semesta ini untuk membantu kamu gitu loh Lur ya. Dan juga bisa jadi juga ya dari seseorang ini membawa rezeki dalam arti mungkin orang ini menjadi perantara untuk rezeki kamu gitu loh ya. Oke, kayak gitu Lur. Jadi memang situasi di Februari ini nggak terlalu signifikan banget ya, tapi banyak hal baik di sisi lain yaitu tentang pertolongan, petunjuk atau mungkin ide-ide yang tiba-tiba ya gitu kerasa gitu loh ya. Tapi ya itu tadi memang ada tantangan yang perlu dihadapi oleh Pisces. Ya ini tentang orang sekitarnya Pisces sih gitu ya. Kayak aduh gimana ya? Eh sifat-sifat mereka inilah ya mungkin ada di antara kamu tuh ngerti lah siapa orang ini gitu loh. Karena ya gitu sifatnya keras banget, ya egonya juga tinggi dan ini orang tipe orang yang maunya didengar tapi nggak mau mendengar gitu loh. Ya. Jadi ada di antara kamu tuh yang akan capek ya, lelah gitu. Energimu tuh kayak kesedot sama seseorang gitu ya. Jadi di Februari ini ya kamu perhatikan ya nantinya kamu berkoneksi atau berkomunikasi dengan siapa aja ya kamu perhatikan dulu nih bagaimana orangnya, bagaimana karakternya, bagaimana sifatnya ya. Itu perlu kamu perhatiin gitu. Jangan sampai eh, energi kamu habis terserap oleh seseorang tersebut karena ini orang hawanya agak negatif gitu loh. Bisa jadi nih orang ini bisa jadi vampir energi nantinya ya, nyedot energi kamu ya. Kalau ada yang nggak paham tentang vampir energi, lu bisa googling aja lah ya, jangan males-males kayak gitu. Oke, bentar ya, sebentar. Oke, nah ini poin yang penting lagi ya untuk semua Pisces. Saya mohon banget ya untuk Februari ini Pisces harus fokus dengan tujuannya, planningnya apa ya. Bila perlu, kayaknya kamu fokus ke karir dulu deh ya untuk bulan ini Februari. Ini penting banget Pisces karena gimana ya? Ada situasi di mana em, fokusnya kamu nanti tuh bisa sangat terganggu banget oleh beberapa orang di sekitar kamu, Pisces, gitu. Jadi kalau kamu bisa benar-benar fokus ke karir kamu, ya kamu bisa lumayan nanti perubahannya gitu, ya. Nah, jadi di Februari ini sebenarnya ujian Pisces itu lebih kepada orang-orang di sekitar gitu. Kalau soal rezeki ya memang awal bulan itu nggak terlalu yang gimana-gimana ya, kayak B aja atau biasa aja. Cuma nanti masuk ke pertengahan bulannya ini baru mulai kayak kerasa ada aja rezekinya gitu loh. Ya, kalau kalian bisa ngerenung, ya gitu, Pisces itu ya sesulit apapun lah situasinya Pisces tuh syukur alhamdulillahnya tuh rezekinya tuh ya termasuk enak sih ya. Pisces itu adalah zodiak dengan rezeki yang cukup baik lah kalau menurutku gitu loh. Ya walaupun di sisi lain banyak cobaan hidup ya kan, menguji mental, menguras pikiran, tapi ya rezekinya tuh kayak ada aja ya. Ya walaupun nggak signifikan gitu, maksudnya nggak gede banget, cuman ya sering lah gitu. Nah polanya tuh kayak gitu. Di Februari pun juga kayak gitu loh gitu. Ya nanti diusahakan untuk mulai prepare ya dari sekarang simpen duit
please simpen duitnya ya, untuk kalau ada di antara kamu yang punya plan, "Oh aku mau beli ini, beli itu." Ya kamu pikir ulang deh gitu loh ya, utamakan kebutuhan dulu untuk di bulan Februari, karena memang banyak pengeluaran, kayak gitu ya. Nah kemudian di sini untuk teman-teman yang Pisces single, di Februari, udah deh pokoknya kamu bulan ini mending kamu fokus dengan diri kamu, cintai dirimu, sayangi dirimu, fokus ke karir kamu, ya kan? Itulah pokoknya, karena ya gimana ya, di Februari ini kalau kamu nggak hati-hati, ini banyak, bukan banyak sih, ada sih nanti yang memang mau deket sama kamu tuh ada gitu loh ya. Cuman hawanya itu agak kurang enak Lur gitu. Aku khawatirnya nanti kamu cuman di PHP-in doang, dikecewain doang. Atau bisa jadi nih, ini ada hal penting lagi ya untuk Pisces, sebisa mungkin jangan masuk ke karma orang di bulan ini ya. Nah, misalkan nih kamu ketemu orang yang mau deket sama kamu, dia itu ngakunya single tapi ternyata punya pasangan, lu langsung mundur aja lah, nggak usah banyak alasan, lu langsung mundur gitu. Kenapa? Aku khawatirnya kalau masih nekat ya, deket dengan seseorang yang sudah punya pasangan, yang kukhawatirkan nanti kamu bisa masuk ke karma hubungan mereka gitu loh ya. Kamu bisa ribut nanti dengan pasangannya dia gitu. Ya daripada nanti kamu kena tekanan mental ya, kamu kena beban perasaan, ya mending kamu mundur aja sih kayak gitu. Ya, dan juga untuk semua Pisces di bulan Februari ini, untuk masalah cinta-cintaan, please hati-hati banget deh, serius ya. Ya lu nanti lihat sendiri, lu amati sendiri bagaimana di Februari itu, ya. Karena aduh kalau nggak hati-hati, iya ya, nanti kamu asli dikecewain doang gitu ya, karena aku ngerasa banyak energi kekecewaan di sini gitu ya. Oke, dan juga di Februari ini kembali ke tentang kamu lagi, Pisces. Ya masalah kepercayaan diri tadi ya, saya mau tambahin lagi di sini. Kalau kamu bisa bulat dengan tekad kamu ya, kalau bisa sih bulan ini tuh kalau kamu sudah A ya A, B ya B gitu. Jangan mencela-menceli gitu ya. Jangan simpang siur lah gitu. Karena kalau kamu terlalu banyak keraguan dalam langkah kamu ya kamu nggak akan bergerak gitu. Karena di bulan ini semua Pisces sangat dibutuhkan ketegasan terutama untuk diri kamu sendiri. Ya Lur ya. Nah, kita masuk lagi tentang yang single tadi ya, saya tambahin lagi. Di Februari ini, ya tadi ini ada kaitan dengan seseorang yang akan kamu temui ya, Pisces ya. Gitu. Makanya tadi sudah saya sampaikan, lu jangan sampai kebawa perasaan, karena bisa jadi ya seseorang yang hadir ini mungkin bisa hanya sebatas kayak teman, atau dia hadir ini untuk ngasih nasihat ke kamu, ngasih arahan ke kamu, atau ngebantu kamu. Setelah itu dia akan pergi gitu loh. Nah, jika kamu nanti kebawa perasaan dengan seseorang ini, lu udah sayang, lu udah cinta, dianya pergi, apa enggak wadidaw gitu. Apa enggak waduh ngono lho Lur. Ya. Oke, nah selanjutnya di sini untuk Februari ya, ini catatan penting untuk semua Pisces yang punya hubungan. Satu, masalah sifat. Tolong banget nih. Ya ini vice versa, bisa Pisces, bisa pasangan Pisces, tapi aku ngerasa kayaknya lebih ke pasangan Pisces deh. Ya, karena sifatnya kerasnya pakai banget ya. Nggak tahu ya, kayak ada aroma NPD, tapi bukan NPD, tapi kerasa seperti NPD nih. Kayak gitu loh. Ya semaunya sendiri gitu loh, kayak nggak mau denger apa yang kamu sampein gitu. Ya, dan juga ini vice versa sih, di sini ada tentang miskomunikasi ya. Ada seseorang di Februari nanti ini, dia itu kayak bebal banget nih, bebal pakai banget ya. Kalau dinasehatin tuh, nggak nyampe ke kupingnya gitu. Oke, jadi saya kasih ilustrasi kayak gini ya. Ini vice versa ya, tentang hubungan ya. Saya kasih gambaran dulu. Di Februari itu
ada seseorang nih ya. Nah, misalkan nih seseorang ini ngasih nasihat sama yang ini, ya. Ini kasih nasihat nih, nenonet gitu. Tahu nggak apa yang dia dengerin nih? Ya, di kupingnya dia tuh suaranya kayak gini loh. Gitu, kayak radio rusak gitu. Jadi di sini tuh nggak tahu ya, mungkin pasangannya ini cuapek ngomong, dia dengernya kayak radio rusak. Jadi nggak mudeng, nggak nyambung. Ada yang kayak gitu. Jadi ya kayak dituntut banget nih kesabarannya dan juga untuk masalah komunikasi mungkin ya kamu perlu menjelaskan sesuatu kepada pasangan kamu itu lebih dari satu kali ya. Gitu. Karena kalau lu cuman ngomong sekali dia nggak paham ya. Ya gitu deh. Apalagi nih biasanya ya PSS itu tuh kalau dinasehatin itu perlu kejelasan gitu loh. Ya. PSS itu maunya seseorang itu menjelaskan sampai detail. Bila perlu sampai ke akarnya tuh dijelasin gitu. Ada sorry. Jadi PSS itu kayak ada kemiripan energi dengan Cancer ya. Cancer tuh kan orang-orang Cancer ya biasanya itu kalau dikasih masukan atau nasihat atau diomongin itu harus detail, harus jelas gitu. Kalau cuman setengah-setengah nggak akan didengerin ya karena nggak mudeng gitu. Sama halnya dengan beberapa Pisces di sini, Pisces itu ya gitu butuh penjelasan yang jelas banget gitu ya. Kalau misalkan nih pasangan Pisces itu ngasih atau nyuruh lah ya, nyuruh atau ngingetin atau apa, ini harus jelas banget gitu. Jangan sekali cuman sekali ngomong juga aduh payah. Gimana ya? Nggak tahu nih aku ngerasa ada yang bebal banget di sini gitu. Aduh sorry. Tak minum dulu ya, bentar ya. Alah malah keselak. Ya, sepurane lo ya, keselak citik mau ge. Oke, jadi di hubungan Pisces di Februari ada yang nggak kuat sebenarnya. Ini posisinya kayak gini loh ya. Dalam hubungan Pisces ini vice versa, ada seseorang ini dalam kondisi kayak sebenarnya sudah di ujung tanduk ya. Ini orang ini mengalami kebimbangan loh ya. Dia itu bertahan sakit banget sebenarnya. Dia mau pergi ya, dia mau pergi ninggalin pasangannya ini dalam kondisi yang bimbang banget karena permasalahan di sini tuh komplikasi ya. Tidak hanya soal sifat. Akan tetapi di sini ada juga campur tangan dari pihak ketiga. Nah, pihak ketiga ini luas ya pengertiannya. Bisa saudara, bisa juga mungkin selingkuhannya gitu, atau mantan gitu ya, atau teman dekat ya yang ngerecokin kayak gitu. Itu kayak gitu. Situasinya tuh gitu loh. Ya. Jadi kalau yang agak berat sih ya, yang agak berat banget nih ini memang tentang keluarga. Ada di antara kamu yang kayak berat nih tentang keluarga gitu loh. Jadi di sini ya, kamu udah pusing ngadepin sifatnya dia, ditambah lagi penuh pertimbangan soal keluarga juga di sini. Jadi inilah yang pada akhirnya kayak ngebuat langkah itu berat banget. Jadi kayak si malakama serba salah banget gitu ya. Nah, jika nanti di Februari kamu menemukan situasi di mana kamu bertahan sakit, pergi juga sulit, ya kan? Ya, kamu bertahan karena Tuhan. Untuk kamu yang sudah nikah ya. Lebih baik kamu bertahan karena Tuhanmu. Jangan bertahan karena anak ya. Itu namanya kebohongan gitu. Lu bertahan karena anak tapi lu nggak bahagia, anak lu juga bisa ngerasain loh ketidakbahagiaan itu. Nah, jika kamu bertahan karena Tuhan itu positif banget karena ketika kalian menikah ya, janji sumpah yang kalian ucapkan itu bukan untuk pasanganmu atau bukan kepada pasanganmu tapi kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi pernikahan kalian dulu itu disaksikan oleh
semua malaikat dan Tuhan Sang Pencipta itu sendiri. Jadi sumpahmu kepada Tuhan di situ. Ya, ya semoga ini bisa ngebantu ya. Nah, di sini pun juga untuk kamu yang notabene belum menikah ya, yang masih sebatas pacar-pacaran, ya Februari ini kamu sebenarnya jalan langkahmu tuh luas ya, gitu. Lu nggak usah takut pergi. Kalau memang lu nggak kuat, udah nggak usah lu paksain gitu. Nggak usah lu paksain karena di sini eh, kamu memperjuangkan ya seseorang, tapi seseorang ini nggak mau berjuang untuk kamu gitu loh. Paham nggak sih? Ya, capek. Kamu mikirnya tuh capek gitu. Ya, kamu berpikir tentang dia tapi dia nggak mikirin kamu kayak gitu. Ada seseorang yang nggak tahu ya, ini kayak kepikiran seseorang banget. Tapi sayangnya orang yang dipikirin tuh nggak mikirin sama sekali. Ya, dan untuk kamu yang sudah berkorban habis-habisan dan lu berharap gitu, ada nih di sini yang bertahan karena menunggu harapan gitu. Mungkin ada di antara kamu berharap, kenapa kamu nggak mau pergi dari dia? Karena aku berharap nanti dia menjadi lebih baik. Masa ya sih orang nggak berubah jadi baik gitu kan? Ya, ya, lu jangan ngeluh deh kalau misalkan lu dalam posisi kayak gitu, lu bertahan karena hanya ingin melihat dia menjadi lebih baik. Walau alam soal itu jawabannya ya, karena seseorang itu bisa berubah atas dasar kemauannya sendiri, nggak bisa dipaksain. Lu mau ngasih nasihat sampai kapanpun ya nggak akan bisa ngerubah orang lain gitu loh, ya. Karena seseorang itu bisa berubah sifat perilaku dan hidupnya itu atas dasar kesadaran dia. Ya kalau dia sendiri aja nggak mau sadar mau gimana coba? Capek lu nungguin doang gitu. Jadi dalam readingan kali ini memang agak serius banget, sorry ya. Ya dan di sini aku tidak nakut-nakuti, tidak. Ya aku kayak biasalah apa adanya lur gitulah ya. Lebih baik semuanya aku jujur-jujuran sama kalian semua agar teman-teman tuh ngerti, oh aku punya gambaran nih, oh di Februari itu situasinya seperti ini. Setidaknya lu punya peta gitu loh, lu punya gambaran agar lu bisa selalu hati-hati dalam setiap langkah, setiap keputusan gitu ya lur ya. Nah, kembali lagi kepada hubungan Pisces yang notabene belum menikah tadi, ya saya to the point ya, keputusan di tangan kamu di bulan ini, ya ikuti kata hati kamu. Kalau kamu bertahan tapi kamu mengalami penderitaan yang hebat, ya itu bukan cinta namanya, ya itu. Kalau orang cinta nggak mungkin dia akan menyakitimu, menyiksamu, itu aja poinnya. Bener nggak? Masuk akal nggak kira-kira gitu. Tapi kalau kamu tersiksa karena dia, ya lu pergi aja. Lu nggak usah khawatir, nanti ada nih orang yang akan memberikan kamu kekuatan. Ya nggak tahu dia siapa, mungkin bisa seseorang yang tidak kamu kenal, atau mungkin bestie atau teman kamu yang selalu nasehatin kamu sebenarnya. Selalu ngasih tahu bahwa, ini tuh nggak baik, ini tuh nggak bener, ini tuh begini. Tapi ya kadang Pisces itu kalau dapat masukan, ya kupingnya suaranya kayak radio rusak gitu. Ujung-ujungnya kayak nggak fokus gitu. Tapi ya nggak semua Pisces sih, tapi banyak kayak gitu. Tapi udahlah, tak kembalikan ke kamu lagi ya lur ya. Oke. Ntar ya. Oke, nah lanjut lagi saya tambahin lagi ya tentang lingkungan, eh, tentang circle atau orang terdekat, bisa tetangga, bisa lingkungan yang lain. Di sini satu hal yang perlu diperhatikan lagi, Pisces, tolong ya bulan ini kalau bisa sebisa mungkin ya, jangan kamu telan mentah-mentah apapun yang dikatakan orang kepada kamu. Karena di sini aku ngerasa memang ada orang yang ini sebenarnya toxic banget, cuman dia itu bertopeng gitu loh, jadi nggak kelihatan gitu ya. Tapi sebenarnya sifatnya toxic banget. Nah di sini em, apa ya, kalau kamu terlalu kebaperan, kamu gampang kepikiran orangnya, ya lu akan jatuh sakit nih di bulan ini hanya karena kata-kata orang gitu. Karena ada orang yang
eh seperti dia tuh niatnya mau ngejatuhin kamu, ngejatuhin secara mental. Mental kamu yang mau dihantam. Ada jadi kayak psikologi kamu loh yang diserang gitu loh. Paham nggak sih? Nah, gitu loh, Lur. Jadi hati-hati ya. Gitu. Oke, jadi di sini untuk Pisces sendiri untuk secara emosi dalam diri kamu, ya kayaknya emosinya lebih ke diem ya. Ini Pisces bisa silent treatment banget lu bulan ini ya. Kenapa ya? Ya saranku sih jangan terlalu silent treatment ya, jangan selalu terlalu diem. Ya orang nggak akan ngerti, nggak akan paham. Sorry agak berisik tadi ada kendaraan lewat ya. Gitu. Ingat ya, lu bulan ini jangan terlalu diem. Ingat orang nggak akan ngerti kalau kamu diem gitu. Serius. Setidaknya kamu bicaralah gitu loh. Ya, gitu. Karena nggak tahu nih siapa yang bakal kayak gitu, cuman kerasa banget nih. Silent treatment gitu. Oke, ini sih yang bisa aku bahas untuk Pisces. Kita jumpa lagi di next time di pembahasan berikutnya. Sorry ya kalau audionya agak berantakan, suaranya suaranya kurang enak ya. Sorry banget itu. Ya, saya nggak bisa ngedit soalnya. Jadi wis apa adanya dengan mikrofon apa adanya. Oke, kita jumpa lagi di next time ya. Thank you yang sudah hadir. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Semoga lancar rezekinya. Bye bye, Pisces.